Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Semekinin dari mahasiswa KKN Universitas Negeri Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial membuat aplikasi kalkulator dengan menggunakan MIT App Inventor. Video ini merupakan salah satu dari program kerja saya, yaitu untuk menggunakan MIT App Inventor untuk membuat aplikasi matematika. Langsung saja kita masuk ke web MIT-nya. Nah, di sini saya sudah membuat aplikasinya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana saya membuat aplikasi kalkulator ini. Nah, di sini saya gunakan dua screen atau dua layar, yaitu screen satu dan screen yang kedua. Untuk screen yang pertama adalah screen judul atau untuk screen perkenalan. Di sini saya gunakan image untuk sebagai hiasan, kemudian ada label 1, 2, 3, dan 4 untuk menuliskan identitas saya. Selain itu saya juga menggunakan clock atau komponen clock atau waktu yang fungsinya adalah apabila komponen ini sudah di-set maka akan otomatis berganti dari layar yang pertama ke layar yang kedua atau screen 1 ke screen yang kedua. Kemudian untuk desain pada screen yang kedua seperti ini. Ini adalah desain untuk kalkulatornya. Yang pertama saya gunakan image, kemudian ada label 1 di sini nanti akan berisi angka yang kita ketikkan, yang akan kita hitung, kemudian operatornya juga, dan akan berisi jawaban dari operator atau operasi yang kita ingin hitung. Kemudian yang selanjutnya adalah table arrangement. Di sini saya gunakan table arrangement untuk mengatur letak tombolnya. Di sini saya gunakan ada tombol angka 1, 2, 3 sampai 9 dan 0. Kemudian ada tombol sin, konstan, dan juga operatornya ada penjumlahan, pengurangan, pangkat, sama dengan perkalian, pembagian, dan akar. Dan yang terakhir adalah button resetnya, yaitu agar nanti saat jawabannya sudah muncul kita bisa meresetnya agar pada label 1 kembali kosong lagi. Itu untuk desainnya. Yang selanjutnya untuk blok. Untuk blok pada screen yang pertama seperti ini, yaitu jika komponen clocknya sudah enable atau sudah berfungsi, maka di sini diatur bahwa akan terbuka screen yang lain atau open another screen, yaitu screen yang kedua. Selanjutnya untuk screen yang kedua, di sini yang pertama adalah kita menginisial variabel-variabelnya terlebih dahulu. Di sini ada variabel current, previous, dan juga operator. Current di sini adalah angka ataupun tombol yang kita baru saja ketikkan, kemudian previous adalah yang terlebih dahulu kita ketikkan. Kemudian operator adalah untuk operator-operator yang kita gunakan yang akan di-set pada suatu teks kosong. Kemudian selanjutnya adalah menyusun blok prosedur untuk number button atau untuk tombol angka. Di sini saya set pada label yang pertama seperti ini bloknya. Kemudian ini adalah untuk variabel blocks control untuk button angkanya, yaitu jika button satunya diklik maka akan dipanggil prosedur yang sudah kita buat di atasnya, maka nanti button satunya akan dituliskan dalam teks. Yang sama dilakukan untuk button 1 sampai 9 dan juga button 0. Dan untuk button sin, di sini saya set apabila button sin-nya diklik, maka pada label 1 teksnya akan berisi operasi matematika yaitu sin dan langsung akan didapatkan hasilnya atau global current-nya. Jadi kita tidak perlu mengklik button sama dengannya, maka akan langsung muncul jawabannya. Begitu juga untuk button constant dan juga root atau akar. Kemudian yang selanjutnya adalah button reset. Jika button resetnya diklik, maka global current atau angka yang baru saja muncul akan berganti menjadi 0, dan angka yang sebelumnya juga akan berganti menjadi 0, dan pada label 1 nanti teksnya adalah berisi teks kosong kembali. Yang selanjutnya adalah untuk blok prosedur operator button atau button operatornya. Di sini apabila global previous-nya atau angka yang sebelumnya kita ketikkan itu tidak sama dengan 0, maka di sini saya set
global operatornya. Jika global operatornya itu plus, maka pada global previsiusnya akan diset operasi penjumlahan dari angka yang sebelumnya dan angka yang baru saja kita ketikkan. Hal yang sama kita gunakan untuk operatornya minus, kalian, pembagian, dan juga perpangkatan. Nah, semuanya ini nanti akan diset pada label yang pertama atau label 1. Kemudian di sini ada blok kontrol untuk tombol operatornya. Di sini jika operator plus atau button plusnya diklik, maka akan terpanggil prosedur yang sudah kita buat di atas. Maka pada teksnya akan tertulis button plus. Hal yang sama juga dilakukan untuk button divide atau pembagian, perpangkatan, pengurangan, dan juga perkalian. Yang terakhir adalah blok kontrol untuk button equal atau sama dengan. Di sini saya set jika button equals-nya kita klik, maka jika global operatornya atau operator yang kita gunakan adalah positif, maka akan didapatkan jawaban, akan diset jawaban dengan menggunakan operator matematika positif atau penjumlahan. Kemudian hal yang sama berlaku untuk operator pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga perpangkatan. Nanti akan diset pada label pertama, yaitu berupa teks yang isinya adalah didapatkan dari global current yang sudah diset di atas di sini, atau jawaban dari operator yang sudah kita ketikkan tadi. Dan untuk global previsiusnya atau angka yang sebelumnya akan diset menjadi 0 kembali. Nah, demikian untuk tutorial membuat aplikasinya. Selanjutnya nanti akan saya tunjukkan penggunaan dari aplikasi kalkulator yang sudah kita buat. Terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba.